Kisah di balik kekuatan meriam Banten. Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam terkuat di wilayah Nusantara selama hampir 3 abad, dimulai dari abad ke-15 hingga abad ke-18. Sampai masa ketika datangnya pengaruh besar bangsa Eropa yang mulai menekan banyak kerajaan di Nusantara, nama besar Kesultanan Banten tetap berpengaruh dan mampu bertahan, bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Saking kuat dan besarnya pengaruh Banten, sehingga sejarawan asal Belanda Hermanus Johannes de Graaf menyatakan pada abad ke-17 di wilayah Jawa terdapat 2 kawasan adidaya yang sangat disegani Belanda waktu itu, yakni Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten. Pernyataan dan penilaian sang sejarawan asal Belanda itu merujuk pada banyaknya jumlah dan kualitas pertahanan militer yang dimiliki Banten. Selain dikenal memiliki pasukan prajurit yang terlatih, benteng pertahanan yang kokoh, dan angkatan laut yang kuat, kekuatan militer Banten juga dilengkapi perangkat perang yang mumpuni pada zamannya. Salah satu yang melegenda adalah meriam Ki Amuk. Meriam raksasa yang memiliki ukuran panjang lebih dari 3 meter ini pada masanya menjadi salah satu alat perang kebanggaan Kesultanan Banten yang diandalkan untuk menghalau serangan musuh dan menghancurkan musuh yang mencoba mengancam Banten. Saat ini meriam Ki Amuk tersimpan di Museum Kepurbakalaan Banten Lama yang berlokasi di dekat Masjid Agung Banten. Yang unik dari meriam Ki Amuk terdapat motif bahasa Arab yang terukir di badan meriam. Dalam motif itu tersirat pesan kebaikan yang tentu saja berbeda dengan fungsi alatnya, yang selalu disimbolkan sebagai senjata pemantik perang. Jika dilihat secara seksama, terdapat 3 ornamen di tubuh meriam tersebut. Ornamen pertama di bagian mulut meriam, yang kedua di bagian tengah atas, dan yang ketiga di bagian belakang. Secara keseluruhan, makna dari ketiga kalimat berbahasa Arab tersebut membawa pesan tentang kebaikan yang bersandar kepada ajaran agama Islam. Sedemikian hebatnya meriam Ki Amuk milik Kesultanan Banten ini yang menjadi senjata andalan untuk menjaga perbatasan keraton dan batas wilayah kekuasaan Banten, sehingga para prajurit dan masyarakat Banten pada saat itu banyak yang beranggapan bahwa kekuatannya bukan hanya berasal dari bentuk fisik meriamnya saja, namun ditambah juga dengan kekuatan gaib yang berasal dari para wali dan karuhun Banten, khususnya pengaruh besar dari kekuatan Sultan Maulana Hasanuddin. Dengan hanya mendengar dentuman suaranya saja, mampu membuat musuh ketakutan. Ditambah lagi ketika meledak, kekuatan dahsyatnya mampu menghancurkan target sasaran yang membuat pertahanan pasukan musuh porak-poranda. Dentuman yang menggelegar serta kekuatan dahsyat milik meriam Ki Amuk ini dibuktikan ketika pasukan Banten melawan musuh-musuhnya, baik ketika melawan armada laut Portugis maupun pasukan Belanda yang akan mendarat di pantai Banten pada abad ke-15 dan abad ke-18. Mengenai sejarah dan asal-usul dari meriam Ki Amuk ini, terdapat beberapa versi yang diantaranya dipengaruhi oleh cerita-cerita legenda masyarakat. Menurut Mendes Pinto, seorang penulis asal Portugis, ia mengungkapkan saat terjadi perang antara Demak melawan Panarukan, dalam perang tersebut Demak sudah memiliki sejumlah meriam yang dibuat dengan dicor, termasuk salah satu yang berukuran besar sebesar meriam Ki Amuk, yang kemungkinan besar meriam tersebut memang meriam Ki Amuk. Meriam-meriam ini dibuat oleh pandai besi yang berasal dari negara Turki dan beberapa dari Aceh. Versi lain yang bersumber dari cerita rakyat yang kental akan kisah legenda dan mitos. Dikisahkan pada saat itu Kesultanan Banten yang masih berada di bawah pemerintahan Demak mulai diincar oleh Portugis dan Belanda. Dari itu kemudian Sultan Demak mengirim pasukannya ke Banten di bawah pimpinan prajurit-prajurit pilihannya. Di antara prajurit pilihannya itu terdapat 3 bersaudara prajurit yang terjun ke medan laga. Dengan gagah berani mereka memimpin anak buahnya yang menghadang penyerbuan bala tentara Portugis yang datang dari arah laut. Saat menjalankan tugasnya itu, 2 dari 3 prajurit bersaudara itu melanggar sebuah larangan dari leluhur mereka, yakni dengan mandi air laut pada waktu terik matahari.
Akibatnya mereka terkena kutukan dan berubah menjadi sepasang meriam yang salah satunya konon menjadi meriam Ki Amuk yang dipakai oleh Kesultanan Banten. Cerita lain juga menyebutkan bahwa meriam Ki Amuk merupakan pemberian dari Sultan Demak atas keputusan Wali Songo sebagai sebuah hadiah atau kado pernikahan antara Sultan Maulana Hasanuddin dan Putri Demak. Konon diceritakan, pada awalnya daya ledak dan jangkauan meriam Ki Amuk normal layaknya meriam-meriam pada umumnya, yang memiliki daya jangkau sejauh 65 meter. Dengan keadaan itu, Sultan Hasanuddin merasa tidak puas, lalu beliau bermunajat kepada Allah agar mampu memberikan kekuatan lebih terhadap meriam Ki Amuk. Setelah melalui beberapa ritual dan tirakatnya, kemudian Sultan Hasanuddin mencoba meriam Ki Amuk, dan ternyata kemampuan Ki Amuk meningkat berkali-kali lipat. Suara dentuman Ki Amuk sangat menggelegar, ditambah lagi jangkauannya mencapai 500 meter hingga 1 kilometer. Jarak tembak yang jauh dan suaranya yang menggelegar menjadikan meriam Ki Amuk sebagai senjata pamungkas dan senjata andalan Kesultanan Banten yang paling ditakuti, sehingga membuat para musuh lari tunggang langgang. Pada awalnya Ki Amuk diletakkan di pelabuhan Karangtanu, akan tetapi karena warga setempat beranggapan meriam ini mempunyai kekuatan gaib, sehingga banyak warga menjalankan ritual-ritual seperti melempar koin atau memeluk moncongnya, yang konon kalau pergelangan tangannya bisa bertemu, maka orang tersebut akan kaya raya. Akibatnya meriam itu kemudian dipindah ke Banten Lama, tepatnya di museum di sekitar Masjid Agung Banten.